bersama dengan Mbah Marnianto, penggagas porang dari Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, yang sudah nggak asing lagi di dunia porang. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana kita mengungkap berpikir kreatif pasca masa dorman. Setelah itu kita mau ngapain ya? Terima kasih sekali yang disampaikan kepada Mbak Amelia, di mana menanyakan apa yang bisa dikerjakan setelah kita sebagai petani kreatif setelah pasca dorman. Setelah pasca dorman ini ada dua jenis, Mbak. Yang dua maksud jenis itu ada yang kita tanam dari katak, ada yang kita tanam dari umbi. Mungkin yang dari katak itu sudah waktunya 2 tahun kita panen pada 2 musim. Bisa kita panen pada saat ini waktu dorman. Yang baru 1 musim dari katak itu belum bisa kita panen. Nah, ini kita harus bisa sebagai petani harus bisa memanfaatkan lahan yang hanya secengkal ini untuk tanaman tumpang sari. Setelah tanaman porangnya itu dorman, ini kita tanami dengan sela-sela tanaman porang itu dengan jagung. Untuk apa? Jagung ini kita tanam. Pertama, ada manfaat yang pertama sebagai pelindung untuk mengurangi penguapan daripada porang kalau di musim kemarau. Jadi pada waktu musim kemarau ini kan perlu adanya naungan. Kita tidak bisa menanami naungan, misalnya ketela dan sebagainya, misalnya pepaya, itu busa. Tapi memang sengaja saya akan menanami dengan jagung bisa, atau mungkin tanaman yang bisa dipanen selama 3 bulan lebih sedikit waktunya sudah bisa dipanen. Jagung bisa, kacang bisa, mungkin dengan kacang panjang itu juga bisa. Lalu kenapa jagung, Mbah, yang menjadi pilihannya? Saya memilih jagung itu yang pertama, jagung ini waktu panennya 3 bulan 10 hari sudah bisa dipanen. Maksimal ya 3 bulan 3,5 bulan baru bisa dipanen. Nah, pada waktu Mei kita tanam itu bulan nanti Mei, Juni, Juli, Agustus sudah bisa dipanen. Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya, kan sudah dipanen. Sudah bisa dipanen 1 kali atau 2 kali? Kita panen 1 kali. 1 kali. Jadi waktu porangnya belum tumbuh, itu kita sudah panen. Nah, batang-batangnya jagung ini kita bisa kita taruh di sela-sela porang untuk menutup gulma. Jadi istilahnya tebon, Mbak. Potongan batang dari jagung itu kita taruh di sela-sela, ditutup di atasnya porang itu bisa untuk mengurangi penguapan juga, dan nanti kalau busuk itu bisa untuk pupuk. Karena apa? Pada bulan November nanti sudah tumbuh. Ya. Jadi November nanti sudah tumbuh porangnya. Lah ini gulmanya atau rumputnya belum tumbuh. Nah, untuk mengurangi itu. Jadi rekan-rekan semua, kita berpikir kreatifnya itu bisa melalui cara tumpang sari yang kita pilih alternatif tanaman yang bisa menghasilkan ekonomi lebih baik. Setidaknya walaupun tidak nilai ekonominya tidak setinggi dengan porang, tapi setidaknya terus berputar ya, Mas, siklusnya ya. Iya, terus berputar. Tidak berhenti gitu sampai di situ aja. Jadi panen kita terus berlanjut gitu. Terus kedua kali, tanah itu sendiri tidak mungkin mengurangi keasamannya. Dengan tanaman diganti tanaman itu kan berkurang lagi nanti. Jadi diganti dengan tanaman lain ini mesti berkurang. Apakah berpengaruh dengan nutrisi tanahnya, Mbah, setelah itu? Iya bisa itu berpengaruh nutrisi tanahnya. Apakah jadi jauh lebih baik ataukah malah berkurang? Nah, biasanya itu lebih baik. Gitu. Lebih baik. Jadi perlu tanaman itu kita ganti dengan tanaman lain. Betul. Supaya mungkin meremajakan tanaman ya. Karena pada waktu dorman itu istirahat. Nah, istilah wong Jawa topo. Ya, jadi tidak ada pengaruh apa-apa, kita tidak diganggu, tapi tanaman itu juga tidak mengganggu mereka. Tapi pada waktu tumbuh nanti kan jagung juga sudah mati. Itu, Mbak. Ya, jadi seperti itu. Mungkin kenapa dipilih jagung? Itu tadi jawabannya. Kacang juga bisa, tapi kacang ini biasanya bisa untuk pupuk, tapi rata-rata untuk makan ternak daunnya itu. Terus sekarang juga banyak hama, terkait dengan hama itu terutama adalah tikus. Sehingga kalau kacang itu rawan
rawan sekali dengan tikus, tapi kalau jagung insya Allah tidak begitu rawan. Ya, itu Mbak yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanaman berpikir kreatif untuk menambah pendapatan. Meskipun ya pasca dorman, jagung pun bisa untuk nambah pendapatan, paling tidak ya untuk apalah Mbak, kita ingin untuk dimakan juga bisa, kalau kurangnya tidak bisa dimakan itu Mbak. Betul, setuju saya. Jadi tetap terus semangat ya, untuk semangat, petani porang ataupun petani milenial yang ingin baru memulai ya Mbak ya. Semangat. Jadi jangan takut gagal ataupun jangan takut karena ini tanaman musiman, setelah itu mati dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak sampai situ dong ya. Umpamanya ada airnya Mbak, nanti Agustus panen bisa ditanami lagi, masih yang lebih pendek lagi apa nanti kan bisa sampai November kan masih bisa lagi kalau ada airnya. Kepada semua petani, jangan takut, jangan gentar, tetap bersemangat dalam bertani. Terima kasih Mbak Amel. Ya, terima kasih banyak Mbak Marni. Terima kasih.